apa ini gitu loh. Ini fenomena apa? Kenapa perputarannya malah kebalik ya? Gus Nur sudah mulai mengakui sunnah, Pak Khalid Basalamah sudah mulai merangkak ke ahlul bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Good Channel. Seperti biasa, mari kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Siapkan kopinya, kasih gula dikit, dan seruput lagi panas. Atau ambil secangkir teh, lalu siapkan cemilan teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol dengan cara sersan, yaitu serius tapi santai teman-teman ya. Oke, saya di sini tidak bisa bersuara dengan keras karena ini tengah malam teman-teman ya. Kali ini saya akan menampilkan beberapa video teman-teman ya. Video yang saling berkaitan antara video pertama sampai akhir nanti teman-teman ya. Oke, kita simak aja videonya seperti apa teman-teman. Diam, bantu doa. Ya Allah, ya Allah, alon-alon dulur, alon-alon ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panas dulur, panas ya Allah. Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, saudaraku, saya yakin Anda semua sudah lumrah nonton adegan seperti ini. Saya yakin Anda semua pernah lihat mayit. Itu tadi video Gus Nur di era dulu. Ini saya tidak mengkritik tentang perbuatan ini ya, tidak mengkritik sama sekali, tidak mengkritik sama sekali. Justru saya mengapresiasi kegiatan semacam ini. Dan ini adalah aksi dari Gus Nur yang sempat saya kagumi waktu itu, karena beliau dakwahnya berbeda, mengajak orang untuk dzikrul maut teman-teman ya, dengan cara yang berbeda, dan insya Allah itu hasilnya benar-benar signifikan teman-teman ya, efektif, sangat efektif untuk mengingatkan orang kepada kematian. Nah, lalu untuk kalian para Wahabi, para umat atau jamiah atau firqah yang mengaku mengikuti manhaj salaf, mengikuti dakwah sunnah yang segala sesuatunya harus berdasarkan dalil. Nah, niat baik saja masih belum cukup kan menurut kalian? Niat baik harus disertai dengan dalil Al-Quran, sunnah, atau pemahaman para sahabat salafus soleh. Seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana kalian menanggapi hal ini? Apakah ini termasuk bid'ah atau sunnah? Kalau sunnah, dalilnya apa? Apakah Rasulullah pernah melakukan hal seperti ini? Saya nyari-nyari hadisnya belum ketemu secara pasti, secara redaksi hadisnya saya belum ketemu. Cuma kalau sekedar opini, saya pernah mendengar katanya Rasulullah pernah melakukan hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad katanya ya. Walaupun hadis ini diperdebatkan kesahihannya di kalangan ulama, tapi saya belum menemukan redaksi hadisnya teman-teman. Berarti ini hadis ini atau amaliyah ini pastinya Wahabi akan menolak seperti itu teman-teman ya, karena tidak berdasarkan hadis yang sahih. Seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Oke, lalu sekarang apa yang terjadi kepada Gus Nur ini? Ini Ustadz Khalid Basalamah itu memang orang yang punya kunci surga. Keluar semua Jawa Timurnya. Matamu keluar semua. Ustadz Khalid Basalamah ikuti. Sekarang saya ngomong ikuti. Ilmu saya nggak ada apa-apanya kalau dibanding beliau.
sudah ya, sudah selepas adzan di gereja boleh. Saya mundur dari situ. Ada yang mau ditanyakan? Saya bukan NU sudah ya, sudah selepas Gus saya. Ibarat ini simbolis ya, nih Gus ya. Ini Gus sudah ya. Sebagai Gus Nur yang dulu dengan yang sekarang. Sekarang dia sudah menerima Ustadz Khalid Basalamah karena dia mengakui bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah adalah orang yang berilmu, yang alim ya, dengan keterbatasan ilmu Gus Nur, oke? Karena dia tidak bisa memfilter kesalahan-kesalahan dari ulama-ulama yang mengaku sunnah ini, teman-teman ya. Dan video yang kedua, dia sudah ikrar bahwasanya dia sudah keluar dari NU dan dia sudah menaruh Gusnya. Gelar Gusnya sudah ditaruh, tidak dipakai lagi, walaupun video-video terbaru itu beliau ini masih memanggil dirinya itu Gus, ya tidak masalah lah ya, hak dia itu, ya, walaupun berbeda dengan statement yang awal, oke? Nah, lalu apa hubungannya kita membahas hal ini? Titik pembahasan yang kita tekankan di sini adalah praktek awal Gus Nur yang belum kenal Pak Khalid Basalamah dengan dakwah di dalam kuburan, mempraktekkan diri sebagai orang yang meninggal atau menyuruh orang lain atau menyuruh umat Islam lain untuk praktek di dalam kuburan agar bisa merasakan bagaimana kelak ketika seseorang itu meninggal. Nah, sekarang orang yang dikagumi, orang yang katanya Gus Nur ini alim dalam bidang agama, apalagi S3 atau apalah ya, Pak Khalid Basalamah, ternyata flashbacknya bagaimana? Ustadz Khalid Basalamah malah mengamalkan atau melakukan dakwah versi Gus Nur di masa lalu. Selesai saya ceramah 2 jam, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak Anda 5 menit coba menjadi jenazah. Ada yang mau? Sempat ada yang angkat tangan depan saya. Kebetulan teman kita ini, saudara kita tukang batu. Adiknya dia kembar anak SMA, sering ikut pengajian saya gitu. Dia hadir juga. Dia bilang, saya Ustaz. Baik, silahkan. Pak, saya minta tolong satu hal ya. Kalau Bapak naik nanti di atas meja ini, dibungkus dengan kain kafan oleh panitia, tutup mata Anda dan bayangkan Anda sudah mati dan dengarkan apa yang saya ucapkan. Baik Ustaz, baik. Saya juga bilang sama panitia di atas masjid waktu itu, ibu-ibu, silakan kalau ibu mau coba, panitia tolong bantu. Saya sudah pandu waktu sebelum pengajian. Ringkasnya adalah dia naik. Subhanallah, begitu dia naik, Bapak Ibu sekalian, orang ini naik di atas meja, begitu tutup matanya dan ditempelin kain kafan di pipinya. Ini kain kafan asli kita beli. Ditempel di pipinya, langsung dia nangis. Nangis dia, terisak-isak. Lalu kemudian panitia taruh tangannya di dadanya, harus dibungkus gitu kan. Lalu saya bilang, Pak, coba renungin sekarang Anda sudah mati dan hiruk-pikuk di masjid ini ada orang nangis. Kebetulan adiknya dia yang kembar ini, murid saya, duduk di sebelah kiri kanannya dan membayangkan benar kakaknya meninggal. Mereka betul-betul menangis gitu. Ada jemaah-jemaah juga yang lain pada nangis. Nah, saya bilang, hiruk-pikuk masjid ini yang sedang menangis, ada yang sedang ngobrol, ini anggap di rumah Anda pada saat Anda meninggal dunia. Dan Anda tidak bisa protes. Ini apa ini gitu loh. Ini fenomena apa? Kenapa perputarannya malah kebalik ya? Gus Nur sudah mulai mengakui sunnah, Pak Khalid Basalamah sudah mulai merangkak ke ahlul bid'ah. Seperti itu teman-teman ya. Karena saya berharap di akhir video ini Pak Khalid Basalamah menyampaikan dasar dalilnya gitu loh ya. Karena saya mencari redaksinya tidak temu. Barangkali teman-teman dari kalangan sunnah yang mengaku sunnah ada dalilnya, silahkan dipaparkan. Kalau benar soheh nanti saya cek apakah soheh apa tidak, bagaimana. Jika soheh oke lah, saya tidak akan mengkritik lagi, berarti saya salah gitu teman-teman. Mungkin ini aslinya video panjang, Pak Khalid Basalamah menjelaskan dalil-dalilnya. Yang pasti di video pendek ini tidak menjelaskan dalil sama sekali. Ini durasinya mungkin sekitar 5 menit itu ya. Kalau seandainya tidak ada dalilnya, ini kan konyol jadinya teman-teman ya. Konyol. Di sisi lain mereka teriak-teriak ketika orang lain mengamalkan hal-hal yang tidak, ketika orang lain mengamalkan hal-hal baik tapi tidak ada dalilnya, mereka protes.
baik aja tidak cukup, harus disertai dalil. Karena menurut mereka nih, karena kalau hanya melakukan baik, orang tapir juga bisa, kan begitu. Orang tapir juga bisa melakukan hal-hal baik, tapi harus berdasarkan dalil. Baik saja tidak cukup, tapi harus benar secara dalil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mereka mulai ikut-ikutan berinovasi, ikut-ikutan berkarya, ikut-ikutan bervariasi dalam beragama. Berhubung umatnya sudah yakin 100% bahwa semua yang mereka lakukan itu pasti berdasarkan sunnah, maka mereka melakukan apapun insya Allah dipercaya oleh umatnya, walaupun bohong teman-teman ya. Baiklah, sebagai menutup akan kami tampilkan video Wahabi dengan prinsip baik saja tidak cukup. Apalagi kalau niatnya sudah jelek. Yang niat baik saja tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka itu jelek, walaupun baik tujuannya. Baik, itu saja teman-teman dari kami. Semoga sehat selalu, melimpah rezekinya. Semoga berkah. Jazakumullah khair pokoknya ya. Mohon maaf tidak bisa membalas komen satu-satu karena saya sendirian. Partner saya belum bisa, benar-benar waktunya masih sibuk teman-teman ya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.